Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api tanpa asap. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Jin memiliki kehendak bebas seperti halnya manusia, dan mereka juga bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, jin memiliki dunia yang berbeda dan dapat tinggal di berbagai tempat yang tidak biasa bagi manusia. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tempat tinggal jin menurut pandangan Islam dan menguraikan di mana mereka biasanya berada dan bagaimana umat Islam dapat melindungi diri dari gangguan jin yang usil. Tempat tinggal jin itu yang pertama adalah jin menyukai tempat-tempat yang kotor dan terabaikan. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat manusia bahwa jin cenderung tinggal di tempat-tempat yang kotor dan terabaikan. Kamar mandi, tempat pembuangan sampah, dan lokasi yang tidak terjaga kebersihannya adalah beberapa tempat yang disukai oleh jin. Hadis dari Abu Dawud dan Tirmizi mengingatkan umat muslim untuk membaca doa sebelum memasuki kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari tempat-tempat yang bisa menjadi hunian jin atau setan. Yang kedua, tempat tinggal jin adalah tempat-tempat yang sunyi dan terpencil. Jin juga diketahui tempat tinggalnya di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil seperti gurun, hutan dan gunung, serta lautan. Tempat-tempat ini seringkali jauh dari aktivitas manusia dan menawarkan kedamaian yang disukai oleh bangsa jin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa jin dan setan seringkali berkumpul di tempat-tempat yang sunyi. Oleh karena itu, umat manusia dianjurkan untuk menghindari bepergian sendiri ke tempat-tempat terpencil tanpa alasan yang jelas dan selalu berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tempat-tempat gelap dan lembab. Gua, sumur yang tidak terpakai, got, sungai yang kotor, dan ruang bawah tanah adalah contoh tempat gelap dan lembab yang sering menjadi tempat tinggal jin. Tempat-tempat ini tidak hanya gelap secara fisik, tetapi juga kurang terjamah oleh manusia, sehingga menarik bagi bangsa jin untuk tinggal di situ. Jangan lupa untuk selalu membaca ayat-ayat Al-Quran ketika melewati atau masuk ke tempat-tempat tertentu. Yang keempat adalah rumah-rumah yang tidak dihuni atau rumah kosong. Rumah yang kosong dalam waktu lama juga dapat menjadi tempat tinggal jin. Dalam banyak budaya Islam, ada kepercayaan bahwa rumah yang tidak lama dihuni akan ditempati oleh jin. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga rumah mereka, meskipun tidak dihuni, dengan menjaga kebersihannya dan selalu membacakan Al-Quran dan doa-doa, serta melakukan kunjungan rutin untuk menjaga keberkahan dan mencegah gangguan jin. Jin juga suka tempat-tempat yang ada di sekitar air atau lembab dan berair. Jin yang diketahui tinggal di sekitar air, di sungai, danau, laut, bahkan di kolam. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa jin sering berada di tempat-tempat yang berhubungan dengan air. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki tempat-tempat seperti ini adalah Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk memohon perlindungan dari segala macam gangguan, termasuk dari jin dan setan yang terkutuk. Adapun tanda-tanda kehadiran jin di tempat tinggal kita, yang pertama adalah kita mengalami gangguan fisik. Kehadiran jin seringkali ditandai dengan gangguan fisik seperti perasaan berat di dada, di leher, di tengkuk, dan rasa dingin yang tiba-tiba atau ada seperti yang mengawasi. Gangguan ini bisa menjadi lebih intens di tempat-tempat yang diketahui sebagai tempat-tempat tinggal jin. Adapun rumah lagi yang diisi oleh jin, tanda-tandanya adalah rumah tersebut terdapat suara-suara aneh, seperti suara langkah kaki, bisikan, atau suara benda yang tiba-tiba bergerak tanpa alasan yang jelas. Ini bisa menjadi indikasi bahwa ada jin di sekitar rumah kita. Suara-suara ini sering terjadi pada malam hari ketika suara sunyi. Yang berikutnya adalah perubahan suhu yang tiba-tiba. Rumah yang tidak terdapat penghuninya atau rumah yang dihuni oleh jin itu mengalami perubahan suhu yang tiba-tiba, seperti ruangan yang tiba-tiba yang menjadi sangat dingin atau panas tanpa alasan yang jelas. Hal ini seringkali disertai dengan perasaan yang tidak nyaman atau perasaan merinding. Yang keempat adalah tanda rumah yang dihuni oleh jin adalah kehilangan benda. Benda-benda yang sering hilang dan muncul kembali di tempat yang tidak terduga bisa menjadi tanda adanya jin. Jin juga dikenal suka mengganggu manusia dengan cara memindahkan atau menyembunyikan barang-barang manusia. Tanda berikutnya adalah mimpi buruk yang berulang. Mimpi buruk yang berulang-ulang dan melibatkan bayangan gelap atau sosok yang menakutkan bisa menjadi tanda bahwa rumah itu dihuni oleh jin. Mimpi-mimpi ini seringkali sangat nyata dan membuat orang terbangun dengan perasaan takut. Adapun bagaimana langkah melindungi diri dari gangguan jin di rumah kita? Yang pertama, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas secara rutin dapat membantu melindungi diri dari gangguan jin. Ayat-ayat ini dikenal memiliki kekuatan untuk mengusir jin dan setan. Yang kedua adalah zikir dan doa rutin. Melakukan zikir dan doa rutin di dalam rumah juga sangat dianjurkan untuk melindungi diri dari jin, dan membaca doa sebelum tidur, doa ketika memasuki dan keluar rumah, serta doa sebelum dan sesudah makan adalah beberapa contoh doa yang harus kita lakukan agar rumah kita terhindar dari jin yang usil dan terkutuk. Yang ketiga adalah dengan menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah adalah cara efektif untuk mencegah gangguan jin. Tempat-tempat yang kotor dan tidak terawat cenderung menarik jin sehingga menjadi tempat tinggal jin. Menjaga kebersihan rumah, kamar mandi, dan tempat-tempat lainnya sangatlah penting agar rumah kita terbebas dari jin. Yang keempat adalah menghindari perbuatan maksiat. Jin seringkali tertarik pada tempat-tempat dan situasi di mana terjadi perbuatan maksiat. Oleh karena itu, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah adalah cara efektif untuk menjauhkan diri dari jin. Yang berikutnya adalah dengan berserah diri atau tawakal. Dengan berserah diri dan tawakal memohon perlindungan dari Allah adalah cara yang paling efektif untuk menghindari diri dari jin-jin yang terkutuk. Itulah cara
kita terhindar dari jin. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, kaya raya, bahagia dunia dan akhirat, sehat selalu, dan terhindar dari gangguan jin dan syaitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.